Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Cerita Dapur bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Lampu-lampu kristal di ballroom megah itu memancarkan cahaya gemerlap, memantul pada gaun-gaun malam mewah dan tuxedo mahal yang dikenakan para tamu. Musik klasik yang lembut mengalun, menciptakan suasana elegan dan penuh kebahagiaan. Setidaknya, begitulah yang tampak di permukaan. Bagi Sarah, malam ini adalah puncak dari kepura-puraan, sebuah teater di mana dia memainkan peran sebagai istri bahagia di samping suaminya yang ternyata adalah seorang pengkhianat. Sarah berdiri anggun di tengah keramaian, senyum tipis terukir di bibirnya yang dipoles sempurna. Penampilannya malam ini memukau, gaun malam berwarna emerald yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, rambut hitamnya ditata rapi, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan telinganya. Di mata publik, Sarah adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat, seorang filantropis yang dermawan, dan istri dari David, seorang arsitek terkenal yang selalu tampak karismatik di depan umum. Namun, di balik senyum profesionalnya, badai amarah dan kekecewaan bergejolak. Beberapa minggu yang lalu, dunianya yang tampak sempurna runtuh berkeping-keping ketika dia secara tidak sengaja menemukan serangkaian pesan mesra di ponsel David. Pesan-pesan itu ditujukan kepada seorang wanita bernama Luna, yang ternyata adalah seorang karyawan magang di kantor David. Bukan hanya sekadar perselingkuhan biasa, isi pesan-pesan itu mengungkapkan rencana licik Luna untuk merebut David dari Sarah, bahkan mengincar kekayaan Sarah. Malam ini, David dan Luna membuat pertunjukan yang menjijikan di depan mata Sarah dan para tamu undangan. Mereka berdiri di tengah ballroom, berpegangan tangan erat, dengan senyum kemenangan yang menyilaukan. David baru saja mengambil mikrofon dari penyanyi latar dan dengan suara lantang mengumumkan kepada semua orang tentang hubungan istimewa antara dirinya dan Luna. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema, sementara Sarah merasa seolah-olah ribuan anak panah menghujam jantungnya. Luna, dengan gaun merah menyala yang tampak murahan di mata Sarah, melingkarkan lengannya di pinggang David dan menatap Sarah dengan tatapan penuh kemenangan. Ada seringai jelas di wajahnya, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. David pun tak kalah menyakitkan. Dia menoleh ke arah Sarah, bukan dengan rasa bersalah atau penyesalan, melainkan dengan tatapan meremehkan dan senyum sinis. "Sarah sayang," kata David dengan nada dibuat-buat, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengar. "Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi Luna telah membuka mataku. Dia adalah wanita yang selama ini aku cari. Kami saling mencintai." Tawa meledak dari mulut David dan Luna, sebuah tawa yang keras, mengejek, dan sangat menusuk. Mereka tertawa seolah-olah Sarah adalah bahan lelucon terbesar di dunia ini. Beberapa tamu tampak canggung, mencoba menyembunyikan senyum mereka atau berpura-pura melihat ke arah lain. Namun, sebagian besar dari mereka tampak menikmati drama murahan yang sedang tersaji di depan mata mereka. Sarah merasakan darahnya mendidih. Penghinaan ini, dilakukan di depan ratusan orang yang mengenal mereka, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Namun, dia menolak untuk memberikan kepuasan kepada mereka dengan menunjukkan rasa sakitnya. Dia mempertahankan ekspresi tenangnya, matanya yang biasanya hangat kini sedingin es. Dalam hati, Sarah mengepalkan tinjunya. Tawa kemenangan David dan Luna bagaikan bahan bakar yang menyulut api balas dendam dalam dirinya. Mereka pikir mereka telah menang? Mereka pikir mereka bisa mempermainkannya dan merebut apa yang menjadi miliknya? Mereka salah besar. Kilasan-kilasan rencana mulai berputar di benak Sarah. Selama beberapa minggu terakhir, dia tidak tinggal diam. Setelah menemukan pengkhianatan itu, alih-alih menghadapi David dengan emosi, dia memilih untuk bertindak dengan pikiran yang dingin dan terencana. Dia telah mengumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka, mendokumentasikan setiap pertemuan rahasia, setiap panggilan telepon, setiap pesan singkat. Dia juga telah berkonsultasi dengan pengacara terbaik, mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan. Selain itu, Sarah telah mengambil langkah-langkah finansial yang tak terduga oleh David dan Luna. Sebagai seorang wanita yang mandiri dan cerdas, sebagian besar aset kekayaan keluarga sebenarnya berada di bawah kendalinya, atau memiliki klausul yang melindunginya dari tindakan sepihak David. Dia telah diam-diam memindahkan dana,
mengamankan investasi, dan memastikan bahwa David tidak akan bisa dengan mudah menguras kekayaannya untuk wanita simpanannya itu. Saat David dan Luna masih tertawa terbahak-bahak, Sarah menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Di mata orang lain, mungkin itu terlihat seperti kekalahan atau kepasrahan. Namun, di balik tatapan itu, tersimpan janji yang tak terucap. Kalian tertawa sekarang? Silakan. Nikmati saja kebahagiaan palsu kalian ini. Sebentar lagi, tawa kalian akan berubah menjadi tangisan keputusasaan. Semua yang kalian banggakan, semua yang kalian inginkan dariku, akan lenyap dalam sekejap. Kalian telah membangun istana pasir di atas fondasi pengkhianatan dan kebohongan. Dan aku sendiri yang akan merobohkannya. Sarah memasang senyum yang lebih lebar kali ini, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Dia mengangkat gelas sampanye yang sejak tadi dipegangnya, dan sedikit mengangkatnya ke arah David dan Luna. Selamat, ucap Sarah dengan nada datar namun cukup keras untuk didengar oleh mereka yang berada di dekatnya. Selamat atas kebahagiaan baru kalian. Kemudian, tanpa menunggu reaksi mereka, Sarah berbalik dan berjalan menjauh dari kerumunan, meninggalkan David dan Luna yang masih berpelukan mesra di tengah ballroom. Langkahnya mantap dan anggun, tidak sedikit pun menunjukkan gejolak batin yang sedang dialaminya. Dia tahu, ini baru permulaan. Permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan Sarah, sang arsitek kehancuran, sudah menyiapkan cetak birunya dengan sangat cermat. Malam ini, mereka menertawakannya. Besok, mereka akan meratapi nasib mereka sendiri. Dan Sarah akan menyaksikan semuanya dari singgasana kekuasaannya. Pesta masih berlangsung, tetapi bagi Sarah, gemerlap lampu dan alunan musik ini terasa seperti latar belakang yang suram bagi drama pribadinya. Setelah meninggalkan David dan Luna di tengah sorakan pura-pura para tamu, Sarah berjalan dengan tenang menuju area teras yang lebih sepi. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, sedikit meredakan gejolak amarah yang mendidih di dalam dirinya. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat kerlip lampu kota yang tak terhitung jumlahnya. Setiap lampu mewakili kehidupan yang berbeda, dan ia bertanya-tanya berapa banyak di antaranya yang juga dipenuhi dengan pengkhianatan tersembunyi. Ia mengeluarkan ponsel dari dompet kecilnya. Layarnya menyala, memperlihatkan beberapa notifikasi dari Pak Heru, kepala tim investigasi swasta yang telah ia sewa. Notifikasi itu adalah laporan akhir yang ia tunggu-tunggu, bukti yang sempurna, lengkap dengan tanggal, waktu, lokasi, dan bahkan rekaman suara. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh tekad muncul di bibirnya. Saatnya. 2 bulan lalu, kehidupan Sarah adalah dongeng modern yang sempurna. Ia memiliki karir yang cemerlang, kekayaan yang melimpah, dan seorang suami yang ia kira mencintainya. David, dengan pesonanya yang memikat dan kecerdasan bicaranya, selalu berhasil membuatnya merasa istimewa. Pernikahan mereka, yang sudah berjalan 7 tahun, tampak kokoh dan tak tergoyahkan. Namun, dongeng itu runtuh di suatu sore yang biasa. Sarah baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang melelahkan. Ia menemukan David tertidur di sofa ruang keluarga, ponselnya tergeletak di meja kopi. Biasanya Sarah tidak pernah memeriksa ponsel David. Ia menghargai privasi. Tapi entah mengapa, sore itu ada perasaan aneh yang mendorongnya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar ponsel David. Sebuah nama asing, Luna, My Queen. Jantung Sarah berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Isinya langsung menghantamnya seperti palu godam. Sayang, tidak sabar rasanya kita bisa bebas dari Sarah. Dia membosankan dan terlalu sibuk dengan dunianya. Kapan kita bisa hidup tenang dengan semua hartanya itu? Aku ingin rumah baru di Bali yang kau janjikan. Sarah terkesiap. Bukan hanya perselingkuhan, tapi juga rencana untuk menguras hartanya. Tubuhnya terasa dingin, namun anehnya, tidak ada amarah yang meledak saat itu. Hanya kekosongan dan pikiran yang mulai bekerja secara otomatis. Alih-alih membangunkan David dan melabraknya, Sarah mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak akan memberinya kepuasan melihatnya hancur. Ia tidak akan menjadi wanita yang menangis dan berteriak. Ia akan menjadi lebih dari itu. Ia akan menjadi arsitek kehancuran mereka sendiri. Malam itu, sambil David mendengkur di sofa, Sarah duduk di meja kerjanya, menyusun rencana. Pikirannya bekerja dengan cepat, menghubungkan titik-titik, dan mengantisipasi setiap kemungkinan. Esok paginya, Sarah bertindak. Ia tidak menunjukkan perubahan apapun dalam sikapnya terhadap David. Ia masih tersenyum,
bertanya tentang harinya, bahkan menyiapkan sarapan seperti biasa. Di balik fasad itu, ia mulai melancarkan strateginya. Pertama, pengumpulan bukti. Sarah menghubungi seorang detektif swasta terkemuka, Pak Heru, yang dikenal dengan integritas dan kemampuannya yang luar biasa. Ia memberikan instruksi yang sangat spesifik. Selidiki Luna, identifikasi hubungannya dengan David, dan kumpulkan setiap bukti perselingkuhan dan niat jahat mereka terhadap harta benda. Sarah ingin bukti yang tak terbantahkan, yang akan berdiri kokoh di pengadilan, dan yang terpenting, yang akan membuat David dan Luna tidak bisa berkutik. Pak Heru dan timnya bekerja dengan efisien dan rahasia. Dalam beberapa minggu, Sarah menerima laporan demi laporan, foto-foto David dan Luna berpegangan tangan di restoran mewah, rekaman suara mereka membicarakan rencana masa depan mereka yang melibatkan kekayaan Sarah, detail perjalanan rahasia ke luar kota. Bahkan bukti Luna mencoba mengakses beberapa informasi keuangan David yang ia kira bisa ia gunakan untuk keuntungannya. Setiap bukti itu, betapapun menyakitkan, hanya memperkuat tekad Sarah. Kedua, pengamanan aset. Ini adalah bagian yang paling krusial. Sarah tahu betul bahwa David menikahinya bukan hanya karena cinta, tapi juga karena kekayaannya. Perusahaannya, SVA Tech, adalah miliknya sepenuhnya, didirikan jauh sebelum ia bertemu David. Namun, beberapa aset lain, seperti properti mewah, investasi bersama, dan rekening gabungan, berpotensi menjadi masalah. Selama bertahun-tahun, Sarah telah menjadi otak finansial di keluarga mereka. David, meskipun sukses sebagai arsitek, cenderung boros dan kurang teliti dalam mengelola uang. Ini adalah keuntungan Sarah. Tanpa sepengetahuan David, Sarah telah menciptakan struktur keuangan yang rumit namun sah, yang memungkinkannya mengendalikan sebagian besar kekayaan mereka. Dengan bantuan pengacara terbaiknya, Bapak Wijaya, Sarah mulai memindahkan aset secara strategis. Rekening bersama dikosongkan secara perlahan, dana dialihkan ke rekening terpisah atas nama Sarah yang hanya ia yang memiliki akses. Investasi bernilai tinggi yang atas nama bersama, ia alihkan ke portofolio yang sepenuhnya dikendalikan olehnya, dengan dalih restrukturisasi pajak, atau strategi investasi baru, yang disetujui David tanpa banyak bertanya. Properti yang secara hukum bisa ia klaim sepenuhnya, ia masukkan dalam perlindungan hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Bahkan kartu kredit, unlimited, yang selama ini digunakan David, ternyata adalah kartu tambahan dari rekening utama Sarah yang ia bisa blokir kapan saja. Proses ini memakan waktu dan membutuhkan kecerdasan serta kesabaran yang luar biasa. Setiap langkah dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan David. Sarah bahkan sengaja menciptakan beberapa masalah kecil dengan bank atau investasi agar David tidak terlalu curiga jika ada transaksi besar yang terjadi. Pada akhirnya, David memang memiliki rekening dan aset atas namanya sendiri dari pekerjaannya sebagai arsitek, tapi itu hanyalah sebagian kecil dibandingkan kekayaan Sarah. Dan Sarah telah memastikan bahwa bahkan aset itu pun bisa ia pengaruhi, atau setidaknya, ia bisa memblokir akses David ke sana. Kembali ke teras di tengah pesta, Sarah kini memegang kendali penuh. Laporan dari Pak Heru sudah di tangan. Semua aset yang bisa ia selamatkan sudah diamankan. Kini saatnya melancarkan pukulan terakhir. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya menari di atas layar sentuh, melakukan beberapa kali klik dan konfirmasi. Ia memulai dengan rekening tabungan David yang paling besar, yang ia tahu isinya tidak seberapa banyak dibanding kekayaannya. Blokir permanen. Kemudian, kartu kredit yang selama ini ia biarkan David gunakan sepuasnya. Batalkan. Setelah itu, akses ke dana investasi bersama yang sudah ia kosongkan. Bekukan. Ia juga membuka aplikasi lain, sebuah sistem perbankan yang ia gunakan untuk mengelola gaji dan tunjangan karyawan di beberapa anak perusahaannya. Dengan beberapa ketukan lagi, ia membatalkan semua pembayaran yang masuk ke rekening Luna, termasuk gaji bulanannya dan bonus-bonus yang dijanjikan David tanpa sepengetahuannya. Luna tidak hanya akan kehilangan David, tapi juga sumber mata pencahariannya yang paling mudah. Sarah bekerja dengan ketenangan seorang eksekutor. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Setiap klik adalah langkah menuju keadilan yang ia definisikan sendiri. Ia membayangkan David dan Luna terbangun keesokan paginya, merasakan kekacauan finansial yang tak terhindarkan. Mentari pagi menelusup dari celah tirai apartemen mewah David, menumpahkan cahayanya ke atas spray sutra yang kusut. David menggeliat, membuka mata, dan senyum lebar langsung terulas di wajahnya. Semalam adalah puncak kemenangannya. Pengumuman hubungannya dengan Luna di depan Sarah, dan tawa mengejek mereka yang tak terbendung, masih terngiang di telinganya bagai melodi indah. Dia membayangkan wajah Sarah yang tenang namun pasti hancur di baliknya.
David merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kini ia bebas, dan yang terbaik adalah ia tidak perlu lagi berpura-pura mencintai wanita dingin yang terobsesi pada pekerjaannya itu. Di sampingnya, Luna masih terlelap, rambut pirangnya tersebar di bantal. David mengusap lembut pipi Luna, dan wanita itu menggeliat manja. Luna adalah kebalikannya Sarah, riang, manja, dan selalu memuja dirinya. David merasa Luna benar-benar memahami dirinya. Berbeda dengan Sarah yang terlalu sibuk, dengan rapat dan laporan keuangannya. Pagi, sayang, bisik David, mengecup kening Luna. Luna mengerjapkan mata, senyum merekah saat melihat David. Pagi juga, honey, rasanya luar biasa, ya? Akhirnya kita bisa bebas. Tentu saja, David tertawa kecil. Pesta semalam berjalan sempurna. Kupikir Sarah akan mengamuk, tapi dia hanya diam saja. Dia pasti shock. Itu menunjukkan betapa dia mencintaiku, kan? David menarik napas, dadanya membusung bangga. Sekarang, kita bisa memulai hidup baru kita. Hidup yang penuh kebahagiaan, kemewahan, dan tanpa drama. Mereka berdua menghabiskan pagi itu dengan merencanakan masa depan. Obrolan mereka dipenuhi impian-impian mewah. Liburan ke Maladewa, membeli mobil sport terbaru, atau bahkan membuka butik impian Luna dengan modal dari kekayaan yang akan mereka dapatkan dari perceraian David dengan Sarah. Pikiran tentang perceraian yang akan segera terjadi tidak membuat David gentar. Justru sebaliknya, ia melihatnya sebagai gerbang menuju kebebasan dan kehidupan yang lebih baik bersama Luna. Ia yakin Sarah akan memberikan apapun yang ia minta, asalkan David mau bercerai dengan damai, demi menjaga citra keluarga mereka di mata publik. Aku sangat lapar, Luna mengeluh manja, melingkarkan lengannya di leher David. Bagaimana kalau kita sarapan di kafe langgananku di pusat kota? Kopi mereka enak sekali. Ide bagus. David beranjak dari tempat tidur. Aku akan mandi dulu, lalu kita pergi. Mereka tiba di kafe yang ramai di jantung kota, sebuah tempat instagramable dengan interior minimalis dan hidangan sarapan yang artistik. Luna memesan latte dengan foam art berbentuk hati dan avocado toast, sementara David memilih espresso pekat dan croissant. Mereka duduk di pojok kafe, terus membicarakan rencana masa depan mereka. Tawa-tawa kecil sesekali meluncur dari bibir mereka, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Ketika pelayan datang membawa tagihan, Luna dengan santai meraih dompet David yang tergeletak di meja. Biar aku saja yang bayar, honey, katanya manja, mengeluarkan kartu kredit hitam David yang berlogo platinum. Kartu itu, yang sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening Sarah, selalu menjadi simbol status David di mata Luna. Luna menyerahkan kartu itu kepada pelayan dengan senyum percaya diri. Pelayan memasukkan kartu ke mesin EDC. Namun, beberapa detik berlalu, lampu hijau tidak menyala. Pelayan mencoba lagi, kali ini dengan ekspresi sedikit bingung. Maaf, Bu, kata pelayan itu dengan nada hati-hati. Kartu Anda ditolak. Luna mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Kartu ini selalu berhasil. Ia menoleh ke David. Mungkin mesinnya rusak? David mengambil kartu itu dari tangan Luna. Tidak masalah. Biar aku saja. Dia mengambil dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit lain. Kali ini kartu yang ia dapatkan dari banknya sendiri, yang terhubung dengan rekening pribadinya. Ia menyerahkannya pada pelayan. Pelayan memasukkan kartu itu lagi. Beberapa detik ketegangan. Dan lagi, lampu merah menyala, disertai tulisan, transaksi ditolak. Kening David berkerut. Ini aneh. Ia memang tidak memiliki rekening sebesar Sarah, tapi ia selalu memastikan ada cukup dana untuk kebutuhan sehari-hari dan gaya hidupnya. Coba lagi, David bersikeras, mulai sedikit gelisah. Mungkin sinyalnya buruk. Pelayan mencoba lagi, kali ini sampai 3 kali, tetapi hasilnya tetap sama. Maaf, Tuan. Sepertinya ada masalah dengan kedua kartu Anda. Wajah David mulai memerah. Ini tidak mungkin. Ia mengeluarkan kartu debitnya. Ini, coba pakai ini. Ini kartu debitku. Luna mulai menunjukkan sedikit kecemasan. Ada apa, David? Apa kamu lupa membayar tagihan kartu? Tidak mungkin. Aku selalu tepat waktu. David membentak Luna tanpa sadar. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Pelayan mencoba kartu debit David. Mesin EDC berbunyi, lalu menampilkan pesan yang sama. Transaksi ditol. Saldo tidak mencukupi. Apa? David setengah berteriak. Saldo tidak mencukupi? Itu mustahil. Ia memiliki setidaknya puluhan juta di rekening debit itu.
David meraih kembali kartunya dengan kasar. Ini tidak benar. Pasti ada yang salah dengan bank. Kepanikan kecil mulai menjalar di dada David. Ia merasa dipermalukan di depan Luna, dan di tengah kafe yang mulai memperhatikan mereka. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba membuka aplikasi perbankan. Namun, saat ia mencoba masuk, sebuah notifikasi aneh muncul, akun Anda telah dinonaktifkan sementara. Silakan hubungi pusat bantuan. Sial, umpat David. Apa-apaan ini? Luna, yang tadinya manja dan ceria, kini menatap David dengan tatapan khawatir. David, ada apa? Kenapa sampai dinonaktifkan? Jangan-jangan. Tidak mungkin. David memotongnya. Ini pasti masalah teknis. Aku akan pergi ke ATM. Di sana pasti bisa. David dan Luna bergegas keluar dari kafe, meninggalkan sarapan mereka yang belum terbayar. Mereka bahkan tidak meminta maaf kepada pelayan yang kebingungan. Mereka berjalan cepat menuju ATM terdekat. Hawa dingin pagi yang tadinya terasa menyegarkan kini terasa menusuk. David memasukkan kartu debitnya ke mesin ATM. Ia memasukkan PIN-nya dengan cepat, tangannya sedikit gemetar. Pilihan untuk menarik uang muncul, ia menekan jumlah tertinggi. Mesin bergemuruh sesaat, lalu layar menampilkan pesan yang membuat darah David berdesir. Transaksi tidak dapat diproses. Rekening Anda diblokir. David mencoba kartu kreditnya. Hasil yang sama. Ia mencoba kartu yang lain. Masih sama. Ketiga kartunya diblokir. Panik murni mulai mencengkeramnya. David, ada apa ini? Luna, yang tadinya berusaha tenang, kini mulai panik. Matanya membulat, suaranya meninggi. Kenapa semua kartumu diblokir? Apa yang terjadi? Keringat dingin mulai membasahi dahi David. Pikirannya kosong, dipenuhi ketakutan yang tiba-tiba. Ia mencoba menelepon banknya, tetapi nomor telepon pusat bantuan yang ia ketahui seolah-olah tidak bisa dihubungi. Semua operator sibuk, atau panggilan terputus. Aku tidak tahu. David tergagap, menatap Luna dengan mata penuh kebingungan. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasti ada yang salah. Aku akan menghubungi manajer bankku. Saat David sibuk dengan ponselnya, Luna mencoba mengakses aplikasi perbankan miliknya sendiri. Ia memiliki beberapa rekening tabungan kecil dan satu kartu kredit yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan yakin ia memasukkan kata sandinya. Notifikasi yang sama dengan David muncul. Akun Anda telah dinonaktifkan sementara. Silakan hubungi pusat bantuan. Luna menjatuhkan ponselnya, wajahnya memucat. David, punyaku juga. Rekeningku juga diblokir. Apa-apaan ini? Kepanikan menyelimuti David dan Luna saat mereka berdiri di depan mesin ATM yang sunyi. Memandangi layar dengan tulisan, rekening Anda diblokir, yang seolah mengejek mereka. Udara pagi yang tadinya sejuk kini terasa mencekik. Mereka berdua, yang beberapa jam lalu masih melayang dalam euforia kemenangan palsu, kini terhempas ke dasar jurang ketidakpastian. Ini tidak mungkin. David, pasti ada yang salah. Kenapa rekeningku juga? Luna histeris, suaranya melengking. Wajahnya yang tadinya ceria kini pucat pasi, riasan semalam luntur dan tampak kacau. David mengusap wajahnya kasar, rambutnya berantakan. Aku tidak tahu, Luna. Aku sudah coba semua kartu. Aku sudah coba telepon bank, tapi tidak ada yang mengangkat. Keringat dingin membasahi punggungnya, meskipun suhu udara cukup dingin. Kita harus pergi ke bank sekarang. Ini pasti kesalahan sistem. Mereka bergegas menuju kantor cabang bank utama David, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Sepanjang jalan, obrolan mereka berubah menjadi bisikan panik dan tuduhan tak berdasar. Jangan-jangan Sarah yang melakukan ini. Luna bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Dia kan punya banyak koneksi, dan dia terlihat sangat tenang semalam. David mencemooh. Sarah? Jangan konyol, Luna. Dia memang cerdas, tapi dia tidak sekuat itu untuk membekukan semua rekening kita. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang rencanaku. Dia hanya tahu aku berselingkuh, bukan tentang uang. David berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan Luna. Pasti ada masalah internal bank. Mungkin sistem mereka down. Namun, di dalam hatinya, benih kecurigaan mulai tumbuh. Tatapan dingin Sarah semalam kembali terlintas di benaknya. Tatapan itu memang bukan tatapan marah, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan. Sebuah kekosongan yang dingin, seperti mata predator yang sedang mengamati mangsanya. Mereka tiba di bank,
yang sudah ramai dengan nasabah. David segera menuju meja informasi, dengan gaya sombongnya yang biasa. "Saya ingin bertemu manajer bank sekarang juga," katanya kepada petugas di konter, suaranya sedikit meninggi. "Semua rekening saya diblokir secara tidak sah." Petugas itu menatapnya dengan tenang. "Bapak David, mohon tunggu sebentar. Saya akan memeriksa data Anda." Beberapa menit kemudian, petugas kembali dengan folder di tangannya. Ekspresinya kini berubah menjadi lebih serius. Bahkan ada sedikit nada kasihan di matanya. "Mohon maaf, Bapak David, Nona Luna. Saya telah memeriksa status rekening Anda berdua. Semua rekening, baik giro, tabungan, deposito, dan kartu kredit, memang telah dibekukan." "Dibekukan? Tapi kenapa?" David memekik, menggebrak meja dengan tangannya. Beberapa nasabah menoleh ke arah mereka. "Ini ilegal. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran apapun. Sesuai dengan catatan kami, pembekuan ini dilakukan atas dasar perintah hukum yang sah." Jelas petugas itu hati-hati. Ada dugaan aktivitas mencurigakan yang melibatkan pemindahan aset dan penipuan, serta laporan dari pihak ketiga. David dan Luna saling pandang. Wajah mereka sama-sama pucat pasi. "Laporan dari pihak ketiga? Siapa? Siapa pihak ketiga itu?" David bertanya, suaranya tercekat. Petugas itu menggelengkan kepala. "Saya tidak bisa memberikan informasi itu, Tuan. Ini adalah masalah hukum yang bersifat rahasia. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pembekuan ini bukan karena kesalahan sistem atau masalah teknis dari pihak bank. Ini adalah tindakan yang disengaja dan terkoordinasi." Kalimat terakhir petugas itu seperti sambaran petir. Tindakan yang disengaja dan terkoordinasi. Hanya satu orang yang mampu melakukan ini, dan memiliki motif yang kuat. "Sarah," bisik Luna, suaranya nyaris tak terdengar. David menatapnya, matanya memancarkan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini. "Tapi siapa lagi, David? Siapa lagi yang tahu tentang semua rekeningmu? Dan dia wanita yang cerdas. Dia punya koneksi. Dia seorang CEO." Luna mulai menangis, air matanya membasahi pipinya. "Dia pasti tahu tentang kita. Dia tahu kita ingin uangnya." Tuduhan Luna memicu amarah David. "Apa? Kau menuduhku? Ini semua juga karenamu. Sejak awal kau yang menggodaku. Kau yang memprovokasiku untuk meninggalkan Sarah. Kau yang ingin semua uangnya." "Apa? Akulah yang menggodamu?" Luna membalas, tangisnya berubah menjadi kemarahan. "Kau yang selalu pamer kekayaanmu. Kau yang bilang akan memberikan hidup mewah padaku. Kau bilang Sarah itu wanita membosankan yang pantas dicampakan. Kau yang bilang dia akan memberimu uang cerai yang banyak." Pertengkaran mereka menarik perhatian semua orang di lobi bank. Petugas keamanan mulai mendekat, meminta mereka untuk tenang. David dan Luna tidak peduli. Mereka sudah terlalu tenggelam dalam saling menyalahkan, menyadari bahwa cinta palsu mereka yang dibangun di atas kesenangan dan materi kini, mulai runtuh di bawah tekanan finansial. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Luna menjerit. "Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa makan." David menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita harus hubungi pengacara. Kita akan menuntut Sarah. Ini adalah tindakan ilegal. Dia tidak bisa begitu saja membekukan rekening kita." Namun, ada keraguan di suaranya. David tahu betul bahwa Sarah adalah wanita yang sangat teliti. Jika ini memang perbuatan Sarah, maka dia pasti sudah mempersiapkannya dengan matang, memastikan setiap langkahnya sah di mata hukum. Sementara David dan Luna tenggelam dalam kepanikan dan pertengkaran, Sarah sedang duduk santai di kantornya yang mewah, di puncak gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota. Dari jendela kaca besarnya, ia bisa melihat pemandangan kota di bawah, termasuk kafe tempat David dan Luna sarapan, dan bank tempat mereka kini sedang berteriak-teriak. Di depannya, laptop terbuka menampilkan grafik dan laporan. Bukan laporan keuangan perusahaan, melainkan laporan dari Pak Heru. Ada notifikasi yang baru saja masuk. Sebuah video singkat dari kamera pengawas bank. Sarah menekan tombol play. Di layar, David dan Luna terlihat sedang berteriak kepada seorang petugas bank, wajah mereka merah padam, gestur mereka penuh kemarahan. Sarah bahkan bisa melihat Luna menangis terseduh-seduh. Ia memperbesar gambar, melihat ekspresi putus asa di mata David yang biasanya angkuh. Sebuah senyum kecil, hampir tak terlihat, tersungging di bibir Sarah. Bukan senyum jahat, melainkan senyum kepuasan.
Ia telah membayangkan skenario ini berkali-kali dalam mimpinya. Momen ketika mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki, semua yang mereka banggakan, telah direnggut darinya dengan cara yang paling kejam. Lihatlah mereka, pikir Sarah. Mereka seperti anak-anak yang baru saja kehilangan mainan favorit mereka. Mainan yang sebenarnya bukan milik mereka. Pak Heru menelepon. Laporan selesai, Bu Sarah. Suara Pak Heru terdengar profesional dan tenang di seberang sana. Mereka sudah mendatangi bank, dan reaksi mereka persis seperti yang kita perkirakan. Mereka menuduh satu sama lain, dan nampaknya mulai retak. Apakah ada perintah selanjutnya? Tidak, Pak Heru. Untuk saat ini cukup. Pertahankan pengawasan diam-diam, pastikan mereka tidak melakukan tindakan nekat. Jika ada, laporkan segera, jawab Sarah, suaranya tenang dan terkendali, seolah ia sedang membicarakan proyek bisnis biasa. Terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah insiden memalukan di bank, David dan Luna kembali ke apartemen mewah David dengan langkah gontai dan hati hancur. Suasana di antara mereka tegang, dipenuhi tuduhan yang tak terucap dan rasa saling menyalahkan yang membara. Apartemen yang tadinya merupakan simbol kemewahan dan kebebasan mereka, kini terasa seperti sangkar. Mereka bahkan tak bisa membeli makanan atau membayar taksi. Mereka terpaksa jalan kaki dari bank, dalam diam yang memekakan telinga. David melemparkan dirinya ke sofa, kepalanya pusing memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak masuk akal, gerutunya, memijat pelipisnya. Bagaimana bisa semua rekeningku diblokir? Bahkan yang dari gajiku sebagai arsitek. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu? Luna mondar-mandir di ruang tamu, napasnya memburu. Aku sudah bilang, David, hanya Sarah. Dia pasti tahu. Wanita itu bukan orang bodoh. Dia pasti sudah lama mencurigai kita. Tangis Luna pecah lagi, kali ini disertai isak tangis yang lebih keras. Kita hancur. David, aku tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana aku akan hidup? Diam, Luna. David membentak, kesabarannya benar-benar habis. Jangan membuatku tambah pusing. Kita harus mencari Sarah. Dia pasti tahu sesuatu. Dia pasti yang melakukan ini. Kita akan menuntutnya. Menuntut? Luna memandang David dengan mata bengkak. Dengan uang apa kita menyewa pengacara? David, kita tidak bisa membeli secangkir kopi pun. Kartu-kartumu semua sudah lumpuh. Realitas pahit itu menghantam David lagi. Luna benar. Mereka tidak punya apa-apa. Keputusasaan mulai merayap, menjebak mereka dalam lingkaran hitam. Setelah perdebatan panjang dan saling tuding, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan satu hal, menemui Sarah. Mereka harus menghadapi wanita itu, menuntut penjelasan, dan mungkin, memohon. Meskipun kata, memohon, terasa seperti racun di lidah David. Mereka tiba di kantor pusat SVA Tech, gedung pencakar langit megah milik Sarah. David, yang dulu selalu merasa setara atau bahkan lebih superior dari Sarah, kini merasakan getaran rendah diri saat melihat lobi yang mewah dan penjaga keamanan yang kekar. Luna mencengkeram lengan David erat-erat, wajahnya tegang. Kami ingin bertemu Ibu Sarah, kata David kepada resepsionis dengan nada menuntut, meskipun suaranya sedikit bergetar. Resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi, menatap mereka dengan sopan namun dingin. Apakah Anda sudah membuat janji, Bapak? Tidak, tapi ini penting. Saya David, suaminya. David berkata, mencoba menggunakan statusnya yang dulu untuk mendapatkan perlakuan khusus. Resepsionis itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Mohon maaf, Bapak David. Ibu Sarah tidak ada di kantor saat ini. Beliau sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak. Perjalanan bisnis? Luna menyela, curiga. Jangan-jangan dia sengaja menghindari kita. Saya bisa menjamin beliau sedang tidak ada, ujar resepsionis itu, kini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Jika Anda ingin menyampaikan pesan, saya bisa menyampaikannya. David tahu ini adalah kebohongan. Sarah tidak mungkin tiba-tiba melakukan perjalanan bisnis tanpa memberitahunya, terutama setelah peristiwa semalam. Sarah pasti tahu mereka akan datang. Ini adalah permainan kucing dan tikus, dan Sarah adalah sang kucing. Tiba-tiba, sebuah suara dingin menyela. Tidak perlu repot-repot, Nona Amelia. Biarkan saja mereka masuk. David dan Luna menoleh. Sarah berdiri di dekat lift, mengenakan setelan bisnis abu-abu yang elegan, rambutnya tergerai indah. Dia tampak tenang, anggun, dan berkuasa. Tidak ada jejak air mata atau kepanikan di wajahnya.
Dia adalah simbol kekuatan yang berlawanan dengan kehancuran mereka. Ekspresi David dan Luna berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi cemas. Mereka tidak menyangka Sarah akan ada di sana. "Ikut aku," kata Sarah, tanpa emosi, lalu berbalik dan berjalan menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke kantornya. David dan Luna bergegas mengikutinya, hati mereka berdebar kencang. Lift naik dengan kecepatan tinggi, menciptakan keheningan yang menyesakkan. Di dalam lift, Sarah tidak menoleh sedikit pun kepada mereka. Dia hanya menatap lurus ke depan, seolah mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan menumpang lift yang sama. Ketika pintu lift terbuka di lantai paling atas, mereka melangkah ke kantor Sarah yang luas dan megah. Pemandangan kota yang terhampar luas dari jendela kaca raksasa terasa semakin menekan. Sarah berjalan ke mejanya, duduk di kursi putarnya, dan menatap mereka dengan tatapan dingin yang tak berkedip. "Jadi," kata Sarah, suaranya tenang namun tajam, memecah keheningan. "Ada apa?" David merasa seperti dicekik. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi bibirnya keluh. Luna, yang biasanya berani, kini menciut di samping David. "Sarah, ada apa ini?" David akhirnya berhasil berbicara, suaranya serak. "Kenapa rekening-rekeningku diblokir? Apa yang kau lakukan?" Sarah tersenyum sinis. "Oh, jadi akhirnya kau menyadari." Dia menyilangkan tangan di dada, memancarkan aura dominasi. "Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Kau pikir kau bisa mempermainkanku, mengambil semua yang kau inginkan, dan aku akan diam saja? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." David berusaha membela diri, meskipun ia tahu usahanya sia-sia. Sarah tertawa kecil, tawa yang menusuk tulang. "Oh, kau tahu betul, David. Mari kita perjelas. Pembekuan semua rekeningmu, David, dan rekeningmu, Luna." Sarah menunjuk Luna dengan tatapan tajam, "Itu adalah perbuatanku." Luna terkesiap. "Kau? Tapi bagaimana?" "Bagaimana?" Sarah mengangkat satu alisnya. "Kau lupa aku ini siapa? Aku bukan hanya istri bodoh yang kau kira. Aku adalah CEO perusahaan teknologi ini. Aku tahu bagaimana cara kerja sistem finansial. Dan yang terpenting, aku punya koneksi. Koneksi yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa kalian bayangkan." Sarah lalu membuka laptop di depannya. Layarnya menyala, memperlihatkan tumpukan folder digital. "Selama 2 bulan terakhir, sejak aku tahu tentang pengkhianatan kalian, aku tidak tidur. Aku mengumpulkan bukti. Setiap pesan mesra kalian, setiap pertemuan rahasia di restoran, setiap rencana kalian untuk menguras hartaku." Sarah memutar laptopnya sedikit agar mereka bisa melihat judul-judul folder. Bukti perselingkuhan David Luna, perencanaan penipuan harta, transaksi mencurigakan. Wajah David dan Luna memucat pasi. Mereka melihat foto-foto mereka, tanggal, waktu, bahkan rekaman suara mereka yang berbicara tentang rencana-rencana jahat. Setiap folder adalah pukulan telak yang merobohkan pertahanan mereka. Ini tidak mungkin." David tergagap. "Oh, ini sangat mungkin," sahut Sarah, suaranya kini dipenuhi kepuasan dingin. "Setiap langkah yang kalian ambil, setiap kata yang kalian ucapkan, semuanya sudah kudokumentasikan. Semua aset yang kalian incar, yang kalian kira bisa kalian dapatkan dariku, sudah kupindahkan. Aman di bawah kendaliku." Luna berlutut, memohon. "Sarah, tolong, jangan lakukan ini. Kami minta maaf. Kami tidak tahu kau sekuat ini." "Minta maaf?" Sarah tertawa getir. "Terlalu terlambat untuk itu, Luna. Kalian menertawakanku semalam. Kalian pikir kalian sudah menang. Tapi kalian tidak sadar. Kalian sedang menari di atas kuburan finansial kalian sendiri." David akhirnya berhasil menenangkan dirinya, meskipun dengan susah payah. Kemarahan mulai menggantikan rasa takutnya. "Kau tidak bisa melakukan ini, Sarah. Ini ilegal. Aku akan menuntutmu. Aku akan melaporkanmu ke polisi atas pembekuan rekening secara tidak sah." Sarah menatap David dengan tatapan meremehkan. "Menuntutku? Melaporkanku?" Dia menggelengkan kepala pelan. Langit sore di atas Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kehancuran yang menyelimuti David dan Luna. Mereka meninggalkan gedung SVA Tech dengan langkah gontai, tubuh terasa ringan sekaligus berat, seperti arwah yang baru saja diusir dari dunia fana. Ancaman Sarah tentang penuntutan hukum dan kehilangan kebebasan masih terngiang, menusuk-nusuk pikiran mereka. Tidak ada lagi tawa mengejek atau senyum kemenangan di wajah mereka, yang ada hanya keputusasaan murni. "Kita harus bagaimana sekarang?"
Luna berbisik, suaranya parau, air mata masih mengalir di pipinya yang kotor oleh maskara luntur. Kita tidak punya apa-apa, David. Uang di dompetku hanya cukup untuk taksi sekali jalan. Itu pun kalau ada. David mengepalkan tangannya, frustrasi. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka Sarah akan sejauh ini. Dia benar-benar gila. Atau kita yang terlalu bodoh. Luna menyela, nadanya getir. Kita meremehkannya, David. Kita pikir dia wanita lemah yang akan menangis di pojokan. Tapi dia iblis. Mereka berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang ramai. Setiap kilatan mobil mewah, setiap etalase toko yang menampilkan barang-barang mahal, seolah mengejek kemiskinan mendadak mereka. Mereka yang tadinya biasa menikmati hidup bergelimang kemewahan, kini dihadapkan pada kenyataan pahit, tak punya uang sepeser pun. Dampak langsung, kehidupan tanpa uang tunai. Keesokan harinya, realitas kehancuran finansial menghantam mereka dengan keras. Pagi itu, mereka terbangun di apartemen David. Perut mereka keroncongan, tapi tidak ada makanan di lemari es selain sisa-sisa bahan makanan yang sudah nyaris kedaluarsa. Mereka mencoba memesan makanan melalui aplikasi, tapi lagi-lagi, semua kartu ditolak. Mereka bahkan tidak bisa membeli sebotol air minum. Aku lapar sekali, David, keluh Luna, tubuhnya lemas. Bagaimana kita makan? David mencoba menelepon beberapa temannya, berharap bisa meminjam uang. Namun, setelah insiden di bank dan reputasi yang mulai menyebar tentang perceraian David dan Sarah, semua teman mendadak sibuk atau tidak bisa dihubungi. Beberapa bahkan terang-terangan menolak, mengatakan mereka tidak bisa terlibat dalam masalah keluarga orang lain. Sarah memang tidak menyebarkan gosip secara langsung, tapi berita tentang apa yang terjadi di pesta dan di ban menyebar dari mulut ke mulut seperti api, merusak reputasi David dan Luna. Tidak ada yang mau membantu, David berkata, melempar ponselnya ke sofa. Mereka semua pengecut. Mereka hanya mau berteman saat aku punya uang. Luna menatapnya tajam. Lalu kita harus bagaimana? Mau makan apa? Tinggal di mana? Besok sewa apartemen ini jatuh tempo. David terdiam. Sewa apartemennya memang mahal. Dan kini, dengan semua rekeningnya diblokir, ia tidak bisa membayarnya. Pikirannya kosong, tidak bisa menemukan solusi. Beberapa hari berikutnya adalah neraka. Mereka makan seadanya, mengais-ngais sisa makanan di dapur David. Tagihan listrik dan air mulai menunggak. Puncaknya, pada hari sewa jatuh tempo, sebuah surat pemberitahuan pengosongan apartemen tiba. David memegang surat itu, tangannya gemetar. Kita harus keluar dari sini, kata David, suaranya putus asa. Mereka akan menyita barang-barang kita jika kita tidak membayar. Luna mulai menangis lagi. Tidak. Aku tidak mau. Ini rumahmu. Kita tidak punya tempat lain. Namun, mereka tidak punya pilihan. Dengan berat hati, mereka mulai mengemas barang-barang pribadi yang bisa mereka bawa. Mereka tidak bisa membawa semua barang mewah David, yang sebagian besar masih terikat cicilan atau sudah menjadi jaminan di bank. Gaya hidup runtuh, dari mewah ke melarat. Dampak kehancuran finansial bukan hanya soal tidak punya uang, tetapi juga tentang runtuhnya gaya hidup yang selama ini mereka banggakan. Mobil sport mewah David, yang sering ia pamerkan kepada Luna, adalah yang pertama disita. Petugas penarik datang dengan surat resmi, dan David tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan mobil kesayangannya diangkut. Luna menangis histeris di sampingnya, melihat simbol kemewahan mereka lenyap di depan mata. Ini tidak adil, teriak Luna saat mobil itu pergi. Itu mobilmu, David. David hanya bisa mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ini semua ulah Sarah. Barang-barang berharga lainnya menyusul. Koleksi jam tangan mewah David, perhiasan Luna, tas-tas branded, semuanya harus dijual dengan harga murah demi mendapatkan sedikit uang tunai untuk bertahan hidup. Mereka mendatangi toko emas dan pegadaian, menukar barang-barang berharga yang dulunya adalah simbol status mereka dengan beberapa lembar uang tunai yang terasa sangat sedikit. Setiap kali mereka menjual sesuatu, ada rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Dari apartemen mewah di pusat kota, mereka terpaksa pindah ke sebuah kamar kos kecil yang kumuh di pinggir kota. Kamar itu sempit, pengap, dan jauh dari kata nyaman. Tidak ada AC, tidak ada pemandangan kota, dan kamar mandi harus berbagi dengan penghuni lain. Kontrasnya begitu tajam, membuat mereka berdua sulit menerima kenyataan. Luna, yang terbiasa hidup mewah dengan segala fasilitas, menderita yang paling parah. Ia selalu mengeluh tentang panasnya, tentang baunya, tentang nyamuk yang beterbangan. David, yang dulu selalu karismatik dan percaya diri,
kini tampak layu. Wajahnya cekung, matanya merah karena kurang tidur dan stres. Mereka mencoba mencari pekerjaan. David, dengan CV-nya sebagai arsitek terkenal, mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan. Namun, setiap kali ia mendapatkan panggilan wawancara, entah mengapa perusahaan itu selalu membatalkannya di menit-menit terakhir. Rumor tentang pengkhianatannya kepada Sarah, dan masalah finansialnya yang kini menjadi rahasia umum di kalangan pebisnis, telah menyebar. Tidak ada yang ingin mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang bermasalah, terutama jika masalah itu melibatkan seorang Sarah Wijaya. Luna pun mengalami hal yang sama. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai staf admin atau resepsionis, tetapi setiap pintu seolah tertutup. Citranya sebagai pelakor yang merusak rumah tangga orang kaya telah melekat padanya, dan tidak ada perusahaan yang ingin mengambil risiko reputasi dengan mempekerjakannya. Kepuasan pahit Sarah mengamati kehancuran. Di sisi lain kota, di balik jendela kantornya yang megah, Sarah sesekali menerima laporan dari tim keamanannya tentang pergerakan David dan Luna. Ia melihat foto-foto mereka yang kuyu, video saat mobil David disita, dan laporan tentang mereka yang menjual barang-barang berharga. Ada rasa kepuasan yang mendalam, melihat arsitek kehancuran yang ia bangun sendiri berjalan sesuai rencana. Ini adalah pembalasan yang sempurna. David dan Luna, yang mencintai materi di atas segalanya, kini kehilangan segalanya. Namun, di tengah kepuasan itu, ada juga rasa hampa yang aneh. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah kehancuran total mereka benar-benar membawa kebahagiaan sejati? Sarah melihat wajah mereka di layar ponselnya, wajah yang dipenuhi kesengsaraan, dan ada sedikit rasa pahit yang tersisa. Bukan kasihan, bukan penyesalan, tapi semacam kelelahan. Balas dendam memang manis, tapi prosesnya menguras energi dan emosi. Dia telah membuktikan dirinya. Dia telah menunjukkan bahwa dia tidak bisa diinjak-injak. Tapi di ujung jalan ini, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehampaan? Sarah menutup laptopnya. Ia tahu, kehancuran finansial David dan Luna baru saja dimulai. Ini baru permulaan dari penderitaan mereka. Dan ia akan mengamati, dari jauh, tanpa pernah campur tangan lagi. David dan Luna kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Kamar kos sempit dan pengap itu menjadi saksi bisu dari retaknya hubungan David dan Luna. Mereka, yang dulu bermandikan kemewahan, kini terpaksa berbagi ruang seukuran kotak korek api, dengan kipas angin butut yang berputar lambat, hanya menggerakkan udara panas. Setiap hari adalah perjuangan, setiap jam adalah siksaan. Ketiadaan uang, ditambah dengan kelelahan fisik dan mental, mengikis habis sisa-sisa kesabaran mereka. Cinta palsu yang mereka bangun di atas ilusi kekayaan Sarah kini ambruk, memperlihatkan fondasi rapuh yang dipenuhi keegoisan dan keserakahan. Tekanan memicu konflik. Pagi itu, panas terasa menyengat. Luna mencoba tidur lebih lama, berharap bisa melupakan kenyataan pahit yang mereka hadapi. Namun, suara berisik dari luar dan gerutu David membuatnya terbangun. David sedang duduk di sudut ruangan, mencoba mencari sinyal di ponselnya yang sudah usang. Wajahnya keruh, rambutnya berminyak, dan kemejanya kusut. Tidak ada sinyal sama sekali. David menggerutu, melempar ponselnya ke kasur. Bagaimana kita bisa mencari pekerjaan kalau begini? Aku tidak bisa menghubungi siapapun. Luna bangkit, tubuhnya terasa pegal. Itu karena kau pelit. Kenapa tidak beli ponsel baru saja? Ponselmu itu sudah jadul. Pelit? Kau bilang aku pelit? David mendengus. Bagaimana aku bisa membeli ponsel baru kalau semua rekeningku diblokir? Kau pikir uang itu jatuh dari langit? Kau kan punya koneksi. Kau punya teman-teman arsitekmu itu. Kenapa tidak ada yang membantumu? Luna balas membentak, suaranya melengking. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau akan memberiku kehidupan mewah. Sekarang lihat kita. Tinggal di tempat seperti kandang babi ini. Pertengkaran itu meledak seperti bom. Kata-kata kasar meluncur dari mulut mereka tanpa kendali. Setiap kalimat yang keluar adalah refleksi dari penyesalan, frustrasi, dan rasa saling benci yang semakin memuncak. Kau yang menginginkan semua ini. David menunjuk Luna. Kau yang terus mendesakku untuk meninggalkan Sarah. Kau yang terobsesi dengan uangnya. Kau pelakor rendah yang hanya mengincar hartaku. Luna tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat pahit. Aku pelakor? Kau yang gatal, David. Kau yang mendekatiku, kau yang menjanjikan bulan dan bintang. Kau bilang kau tidak bahagia dengan Sarah. Kau bilang dia wanita dingin dan membosankan. Aku hanya terpancing oleh godaanmu. Godaan? Aku tidak pernah memaksamu.
Kau yang menawarkan segalanya. Mereka saling tuduh, saling melempar kesalahan. Tidak ada lagi David yang karismatik atau Luna yang manja. Yang ada hanyalah dua orang putus asa yang saling menghancurkan. Aroma keringat, udara pengap, dan tumpukan pakaian kotor menambah bobot suasana mencekik di antara mereka. Saling membenci, keruntuhan cinta palsu. Setiap hari, pertengkaran mereka semakin intens. Mereka bertengkar karena hal-hal kecil. Siapa yang terakhir menghabiskan air minum, siapa yang lupa mematikan kipas angin, siapa yang paling sering mengeluh. David menuduh Luna terlalu boros dan tidak becus mencari uang. Sementara Luna mengejek David yang ternyata tidak sekuat dan sekaya yang ia kira. Kau bilang kau arsitek terkenal, tapi kenapa tidak ada yang mau mempekerjakanmu? Luna mencibir suatu malam, ketika David kembali dari wawancara kerja yang gagal lagi. Dasar pecundang. David meraih kerah baju Luna, matanya merah padam. Jaga bicaramu, Luna. Ini semua karena kau. Karena kau, reputasiku hancur. Karena kau, Sarah membenciku dan melakukan semua ini. Oh, jadi ini salahku? Luna balik mendorong David. Kau pikir kau siapa? Aku hanya ingin hidup enak, dan kau menjanjikannya. Kau yang membohongiku. Kau adalah pria miskin yang pura-pura kaya. Aku salah sasaran. Kata-kata, pria miskin yang pura-pura kaya, dan salah sasaran, menusuk hati David lebih dalam daripada apapun yang pernah Sarah katakan. Itu adalah cerminan dari ketakutan terbesarnya, dan kini Luna mengatakannya dengan lantang. Ia tahu Luna tidak pernah benar-benar mencintainya, hanya mencintai uangnya. Dan kini, karena uang itu lenyap, Luna pun menunjukkan warna aslinya. Hubungan yang dulu dibangun atas dasar kesenangan, gairah, dan ambisi material kini berubah menjadi kebencian murni. Sentuhan mereka terasa menjijikkan, keberadaan satu sama lain menjadi beban. Tidur di ranjang yang sama terasa seperti di neraka. Mereka mulai tidur memunggungi satu sama lain, atau bahkan salah satu dari mereka tidur di lantai demi menghindari sentuhan. Perpisahan yang pahit. Suatu pagi, Luna bangun lebih awal dari David. Ia menatap wajah David yang lelah, bengkak, dan dipenuhi kumis tipis. Tidak ada lagi pesona atau janji-janji mewah di sana. Yang ada hanya sosok pria putus asa yang tidak lagi bisa memberinya apapun. Luna tiba-tiba merasa mual. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia merenung semalam suntuk. Membandingkan kehidupannya yang sekarang dengan kehidupannya dulu, ketika ia masih berpacaran dengan David yang kaya. Ia merasa bodoh karena telah meninggalkan segalanya demi David, yang ternyata tidak memiliki apa-apa selain janji manis. Semua impiannya, semua rencana mewahnya, kini hancur lebur. Dan ia menyadari, David tidak lagi memiliki apapun untuk ditawarkan padanya. Bahkan, keberadaan David kini hanyalah beban. Dengan tangan gemetar, Luna mengemasi beberapa barang pribadinya ke dalam tas ransel lusuh. Hanya pakaian yang tersisa dan beberapa pernak-pernik murah. Ia tidak membangunkan David. Ia hanya menuliskan sebuah pesan singkat di secari kertas yang ia temukan. Aku tidak tahan lagi. Kau tidak punya apa-apa lagi untukku. Aku pergi. Jangan cari aku. Ia meletakkan kertas itu di samping David yang masih terlelap. Lalu, dengan langkah perlahan, ia keluar dari kamar kos itu, tidak menoleh ke belakang. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan. Lega karena bisa lepas dari mimpi buruk ini, dan juga penyesalan atas pilihan hidupnya yang salah. Ketika David terbangun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamar terasa lebih sepi, dan ada dingin yang aneh di udara. Ia melihat catatan itu. David membaca pesan Luna. Matanya terbelalak, lalu ia meremas kertas itu dengan marah. Pergi? Dasar wanita murahan. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah menghancurkan hidupku? Ia mencoba menelepon Luna, tetapi nomornya tidak aktif. Luna benar-benar meninggalkannya. Sendiri. Miskin. Hancur. David terdiam. Amarahnya perlahan digantikan oleh rasa hampa yang menusuk. Ia memang merasa marah pada Luna, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan kepedihan. Luna adalah satu-satunya orang yang tersisa di sisinya, meskipun hubungan mereka penuh pertengkaran. Sekarang, ia benar-benar sendirian. Tangannya gemetar saat ia menatap pantulan dirinya di cermin yang buram. Sosok di cermin itu adalah bayangan dari dirinya yang dulu. David yang karismatik, yang percaya diri, yang selalu dikelilingi wanita. Sekarang, ia hanya melihat seorang pria pecundang, yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Kesendirian itu mencekik. Tidak ada lagi Luna yang bisa ia salahkan secara langsung,
tidak ada lagi yang bisa diajak bertengkar. Yang ada hanya keheningan, dan suara-suara di kepalanya yang terus mengulang kata-kata Luna. Pria miskin yang pura-pura kaya. Salah sasaran. Di tengah kekacauan hidupnya, David tahu satu hal, ini semua adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Dan sekarang, ia harus menghadapi konsekuensinya sendirian. Tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa Luna. Ia telah mencapai titik terendah. Kepergian Luna adalah pukulan telak bagi David, lebih dari yang ia duga. Bukan karena cinta, melainkan karena ia kini benar-benar sendirian dalam kehancurannya. Apartemen kos yang kumuh itu terasa semakin sempit dan mencekik tanpa kehadiran Luna, meskipun mereka selalu bertengkar. David menghabiskan hari-harinya dalam keadaan linglung, antara putus asa, marah, dan kebingungan. Hidup di jalanan kesusahan, David mencapai titik terendah. Uang tunai hasil penjualan barang-barang berharga yang tersisa semakin menipis. David, yang dulunya selalu makan di restoran mewah, kini harus bertahan hidup dengan mie instan atau roti basi yang ia temukan di pasar murah. Harga diri dan gengsinya terlalu tinggi untuk mengemis atau mencari pekerjaan kasar. Ia masih berpegang pada keyakinan bahwa ia adalah seorang arsitek terkemuka, pantas mendapatkan yang lebih baik. Namun, kenyataan membuktikan sebaliknya. Panggilan dari pemilik kos mulai tak terhindarkan. David telah menunggak sewa selama 2 minggu, dan sang pemilik tidak lagi bersabar. Pada suatu pagi yang dingin, dengan sisa uang terakhirnya, David terpaksa mengemasi tasnya lagi. Kali ini, ia benar-benar tidak punya tujuan. "Kau harus pergi, nak," kata pemilik kos dengan tatapan iba. "Aku tidak bisa menunggumu lagi. Ada banyak yang antre." David hanya mengangguk, terlalu malu untuk berbicara. Ia berjalan keluar dari kamar kos itu, membawa satu ransel berisi sedikit pakaian dan beberapa kenangan masa lalunya yang tersisa. Langit mendung di atas kepala, mencerminkan perasaannya. Ia tidak tahu harus kemana. Teman-temannya menjauh. Keluarganya, yang selama ini ia abaikan karena sibuk dengan kemewahan, mungkin tidak akan menerimanya lagi setelah mendengar semua kabar buruk ini. Malam pertama David tidur di jalanan adalah neraka. Ia meringkuk di bangku taman kota, tubuhnya gemetar kedinginan dan kelaparan. Suara sirene polisi, deru mobil yang lewat, dan bisikan orang-orang asing yang berlalu lalang terasa menakutkan dan mengasingkan. Ia, David, yang dulunya terbiasa tidur di kasur empuk dengan linen sutra, kini hanya beralaskan koran bekas. Aroma sampah dan kotoran menusuk hidungnya, kontras dengan parfum mahalnya yang dulu selalu ia kenakan. Ia mencoba mencari pekerjaan serabutan. Menjadi kuli panggul di pasar, membantu di warung makan, apapun yang bisa memberinya sedikit uang untuk makan dan minum. Namun, tubuhnya yang terbiasa hidup nyaman tidak sanggup menghadapi pekerjaan berat itu. Beberapa kali ia diusir karena dianggap malas atau lambat. Ia merasa frustrasi dan putus asa. Sementara itu, Luna, nasibnya juga tidak lebih baik. Setelah meninggalkan David, ia mencoba mencari perlindungan di rumah salah satu temannya. Namun, teman itu, yang awalnya bersimpati, akhirnya mengusirnya setelah mengetahui bahwa Luna tidak memiliki uang sepeser pun dan tidak ada prospek untuk mengembalikannya. Luna terpaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil dengan gaji harian yang sangat minim, hanya cukup untuk makan dan sewa kamar kos yang bahkan lebih kecil dan kotor dari tempat David. Ia sering sakit-sakitan karena kurang gizi dan kelelahan. Kecantikan yang dulu ia banggakan mulai memudar, digantikan oleh wajah kuyu dan mata yang cekung. Hilangnya status sosial, ejekan dan pengucilan. David dan Luna, dua individu yang dulu diagung-agungkan di lingkaran sosial mereka, kini menjadi bahan gunjingan dan ejekan. Berita tentang kejatuhan mereka menyebar cepat, dan setiap orang yang dulunya memuji-muji mereka kini berbisik di belakang. David suatu hari mencoba mendatangi kafe langganannya, berharap bisa bertemu dengan kenalan lamanya dan mungkin meminjam uang. Namun, begitu ia masuk, tawa dan obrolan mereda. Semua mata tertuju padanya, dipenuhi rasa ingin tahu, jijik, atau bahkan ejekan. Seorang kenalannya, yang dulunya selalu menyanjungnya, berpura-pura tidak melihatnya dan membuang muka. David merasa seolah ia adalah hama, sesuatu yang menjijikkan dan harus dihindari. Ia tidak sanggup menahan pandangan-pandangan itu dan buru-buru meninggalkan kafe. Hal yang sama terjadi pada Luna. Reputasinya sebagai pelakor rendah telah mengikutinya kemanapun. Ketika ia mencoba melamar pekerjaan di tempat yang lebih layak, wajahnya langsung dikenali. Penolakan selalu datang, seringkali disertai tatapan menghakimi. Teman-teman lamanya di media sosial, yang dulunya selalu memuji gaya hidup mewahnya, kini berhenti mengikutinya atau bahkan memblokirnya. Ia dihapus dari lingkaran sosialnya, diasingkan,
seolah-olah ia tidak pernah ada. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran setan. Tidak ada pekerjaan, tidak ada teman, tidak ada tempat untuk pergi. Martabat mereka telah hancur. David, yang dulu dikenal karena karismanya, kini hanya dikenal sebagai pria yang dicampakkan Sarah dan kehilangan segalanya. Luna, yang dulunya sering dipuji kecantikannya, kini hanya diingat sebagai wanita yang menghancurkan rumah tangga orang. Kepuasan pahit Sarah, akhir dari babak pertama. Di sisi lain kota, Sarah menerima laporan terakhir dari Pak Heru. Laporan itu merinci nasib David dan Luna. David yang tunawisma, Luna yang bekerja sebagai pelayan dengan upah minim, dan bagaimana mereka berdua diasingkan dari lingkungan sosial mereka. Foto-foto terlampir menunjukkan David yang kurus kering dan Luna yang terlihat sangat lelah. Sarah membaca laporan itu dengan ekspresi netral. Ia telah mencapai apa yang ia inginkan. Mereka hancur total, finansial dan sosial. Mereka membayar mahal untuk pengkhianatan dan keserakahan mereka. Ada kepuasan yang mendalam, tentu saja. Perasaan bahwa keadilan telah ditegakkan, bahwa ia tidak diam saja saat dipermainkan. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kecerdasan, ketenangan, dan keteguhan hati. Mereka pikir mereka bisa mencuri masa depannya, tetapi Sarah telah merampas masa depan mereka. Namun, kepuasan itu bercampur dengan rasa hampa yang aneh. Melihat David yang dulu ia cintai berakhir di jalanan, dan Luna yang dulu begitu berambisi kini hanya pelayan warung, tidak memberikan kebahagiaan sejati yang ia bayangkan. Rasa sakit dari pengkhianatan itu masih ada, dan balas dendam, meskipun memuaskan, tidak serta-merta menyembuhkan luka. Apakah semua ini sepadan? Pertanyaan itu mulai berbisik di benak Sarah. Ia telah menghabiskan energi, waktu, dan emosi untuk merencanakan dan melaksanakan balas dendam ini. Ia telah menang, ya, tapi apakah kemenangan ini benar-benar membuatnya bahagia? Atau justru menguras sisa energinya dan meninggalkan kekosongan? Sarah menutup laporan itu. Babak kehancuran David dan Luna telah selesai. Mereka telah kehilangan segalanya. Kini, saatnya bagi Sarah untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia harus mencari tahu apa arti kebahagiaan sejati baginya, di luar lingkaran balas dendam. Ini adalah akhir dari perang, tapi permulaan dari perjalanan baru bagi dirinya sendiri. Waktu bergulir lambat bagi David dan Luna, setiap detiknya adalah pengingat akan kehancuran yang tak terhindarkan. Mereka terpisah, David hidup di jalanan, Luna bekerja serabutan. Jauh dari kemewahan, jauh dari sorotan, mereka dipaksa untuk menghadapi cermin kejujuran yang kejam. Dalam kesendirian dan penderitaan, refleksi atas kesalahan mereka mulai muncul, perlahan namun pasti, menusuk kesadaran mereka. David, yang kini menghabiskan malam-malamnya di bangku taman atau emperan toko yang sepi, seringkali menatap kosong ke langit malam. Rasa dingin menusuk tulang, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih pedih. Ia mengingat kembali kehidupannya yang dulu, apartemen mewah, mobil sport, teman-teman yang selalu mengelilinginya, dan Sarah. Awalnya, penyesalan David didominasi oleh kekalahan material. Ia menyesal kehilangan uang, status, dan kenyamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika rasa lapar dan dingin menjadi teman setianya, penyesalan itu mulai bergeser. Ia mulai mengingat kebaikan Sarah. Sarah yang selalu mendukung karirnya, Sarah yang mengelola semua keuangan dengan cerdas, Sarah yang selalu ada di sisinya meskipun ia sering mengabaikannya. Sarah tidak pernah menuntut apapun, kecuali kesetiaan. Dan ia telah menghancurkannya. Ia teringat tawa mengejeknya di pesta. Tawa yang kini terasa kosong dan bodoh. Ia menertawakan kehancuran Sarah, tanpa menyadari bahwa ia sedang menertawakan kehancurannya sendiri. Aku bodoh sekali, bisiknya suatu malam, air mata menetes di pipinya yang kotor. Aku dibutakan oleh keserakahan dan kebodohan. Ia menyesal telah mengkhianati Sarah, menyesal telah meremehkannya, menyesal telah menukar berlian dengan batu kerikil. Penyesalan itu terasa seperti racun yang menggerogoti jiwanya. Di sisi lain, Luna juga tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Tidur di kamar kos yang pengap setelah seharian bekerja keras, ia seringkali menangis dalam diam. Kecantikannya memudar, tangannya kasar karena pekerjaan, dan impian mewahnya lenyap seperti buih sabun. Ia merenungkan keputusannya. Mengapa ia begitu terobsesi dengan David yang kaya? Mengapa ia tidak puas dengan hidupnya sendiri? Ia menyesali keserakahannya, ambisinya yang buta, dan cara ia memperlakukan Sarah. Aku seharusnya tidak pernah melakukan ini, Luna bergumam, memeluk lututnya. Aku merusak hidup orang lain demi kesenangan sesaat. Dan sekarang, aku membayar harganya. Ia membayangkan Sarah,
wanita yang dulu ia ejek dan rendahkan. Sarah yang dingin, tetapi ternyata memiliki kekuatan dan integritas yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia telah salah sasaran. Ia mengejar bayangan kekayaan, dan sekarang ia tidak memiliki apa-apa. Penderitaan David dan Luna tidak berhenti pada kemiskinan dan pengucilan sosial. Konsekuensi lain mulai muncul, semakin memperparah kondisi mereka. David, yang terbiasa hidup bersih dan nyaman, mulai sering sakit-sakitan. Batuk-batuk, demam, dan nyeri sendi menjadi bagian dari rutinitas hariannya karena tidur di jalanan dan kurang gizi. Kondisi fisiknya semakin menurun, membuatnya semakin sulit mendapatkan pekerjaan serabutan. Beberapa kali, ia ditemukan pingsan karena kelaparan dan kelelahan, lalu dibawa ke rumah sakit umum. Di sana, ia hanya mendapatkan perawatan seadanya karena tidak memiliki asuransi atau uang untuk membayar. Di samping masalah kesehatan, masalah hukum juga mulai membayangi David. Beberapa klien lamanya mulai mengajukan tuntutan hukum atas proyek-proyek yang belum terselesaikan atau pembayaran yang macet karena pembekuan rekeningnya. Meskipun sebagian besar masalah ini sebenarnya tanggung jawab David yang tidak becus mengelola keuangan, beberapa di antaranya adalah dampak langsung dari tindakan Sarah yang membekukan asetnya. Namun, tanpa uang untuk menyewa pengacara, David tidak bisa membela diri. Ia menerima surat panggilan pengadilan yang terus menumpuk, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap takdir berpihak padanya. Luna pun menghadapi masalah serupa. Pekerjaan pelayannya tidak stabil, seringkali ia dipecat tanpa alasan jelas karena penampilannya yang semakin lusuh atau desas-desus tentang masa lalunya. Tekanan stres dan depresi mulai memengaruhinya. Ia sering pingsan karena kelelahan, dan berat badannya terus menurun. Ia pun mulai mengalami masalah hukum kecil, seperti tidak bisa membayar denda karena melanggar aturan lalu lintas, atau menghadapi tuntutan dari beberapa mantan kenalannya yang merasa dirugikan oleh perbuatan Luna di masa lalu. Di sisi lain kota, jauh dari hiruk-pikuk penderitaan David dan Luna, Sarah melanjutkan kehidupannya. Perusahaan berjalan semakin pesat, ia memenangkan penghargaan demi penghargaan, dan citranya semakin bersinar. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada ruang kosong yang masih belum terisi. Sarah menerima laporan rutin tentang David dan Luna dari Pak Heru. Laporan itu kini lebih berfokus pada kondisi kesehatan mereka, masalah hukum yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Sarah melihat foto David yang kurus kering di rumah sakit, dan Luna yang tampak pucat dengan mata kosong. Melihat semua itu, Sarah mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Ia telah mencapai balas dendam yang sempurna. Ia telah menghancurkan mereka. Tetapi apakah kehancuran mereka benar-benar membawa kebahagiaan sejati padanya? Ada kepuasan, ya. Kepuasan karena tidak diinjak-injak. Kepuasan karena keadilan yang ia yakini telah ditegakkan. Namun, kepuasan itu terasa dingin dan hampa. Tidak ada euforia, tidak ada kebahagiaan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa lelah, seolah-olah semua energi yang ia curahkan untuk balas dendam telah menguras jiwanya. Ia telah memenangkan perang, tetapi apakah ia memenangkan kedamaian batin? Luka pengkhianatan David memang telah terbalas. Tetapi apakah luka itu sembuh? Sarah menyadari bahwa balas dendam, betapapun memuaskan, tidak selalu membawa kebahagiaan yang utuh. Itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Ia telah membuktikan dirinya kuat, tetapi di tengah kekuatannya itu, ia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Ia mulai bertanya, bagaimana cara melangkah maju? Bagaimana cara menemukan kebahagiaan sejati yang tidak dibangun di atas penderitaan orang lain, bahkan jika orang itu pantas mendapatkannya? Sarah tahu bahwa untuk benar-benar move on, ia harus melepaskan bayang-bayang David dan Luna sepenuhnya. Ini adalah babak baru bagi mereka, dan babak baru juga bagi dirinya. Pagi di Jakarta selalu memiliki energi yang berbeda. Bagi Sarah, kini energi itu terasa lebih ringan, tidak lagi dibebani oleh dendam yang telah ia pikul. Setelah menyaksikan kehancuran total David dan Luna, dan merenungkan apakah semua itu sepadan, Sarah memutuskan sudah waktunya untuk melepaskan beban masa lalu dan fokus pada dirinya sendiri. Balas dendam telah tuntas, sekarang giliran penyembuhan. Sarah memulai proses penyembuhan dengan cara yang sangat terstruktur. Layaknya ia merencanakan proyek bisnis besar. Ia tahu bahwa meskipun David dan Luna telah kalah, trauma dari pengkhianatan itu masih mengendap dalam dirinya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Sesi terapi mingguan membantunya mengurai benang-benang emosi yang kusut, menghadapi rasa sakit, dan menerima bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya. Ia belajar untuk memaafkan, bukan demi David, tetapi demi kedamaian batinnya sendiri. Selain terapi, Sarah kembali menekuni hobi-hobi lama yang sempat terabaikan karena kesibukan dan masalah rumah tangga. Ia mulai kembali melukis,
menghabiskan berjam-jam di studionya, membiarkan kuas dan warna menjadi media ekspresi bagi emosinya. Ia juga mendaftar kelas menari, sebuah impian masa kecil yang tak pernah kesampaian. Gerakan tubuh yang luas diiringi musik membantunya melepaskan ketegangan dan menemukan kebebasan. Ia sering menghabiskan waktu di alam, mendaki gunung-gunung kecil di sekitar Wonosobo, atau sekadar berjalan-jalan di taman kota. Udara segar dan pemandangan hijau menenangkan jiwanya, membantunya merasakan koneksi kembali dengan dunia di luar hiruk-pikuk bisnis dan drama pribadi. Sarah mulai merasakan kembali kegembiraan dalam hal-hal sederhana, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Energi negatif yang dulu ia curahkan untuk membalas dendam kini dialihkan untuk pertumbuhan diri. Ia lebih sering tersenyum, senyum yang tulus dan mencapai matanya. Wajahnya tampak lebih cerah, sorot matanya kembali hangat dan penuh kehidupan. Transformasi ini tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Sarah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dalam proses penyembuhannya, Sarah menyadari betapa berharganya lingkaran pertemanannya. Selama menikah dengan David, ia seringkali merasa sendirian, menjaga jarak emosional, dan terlalu fokus pada pekerjaan. Namun, setelah perceraian dan drama yang terjadi, teman-teman sejati Sarah muncul sebagai pilar dukungan yang tak tergoyahkan. Ada Lena, sahabat lamanya dari kampus, seorang dokter yang selalu memberikan nasihat bijak dan telinga yang siap mendengarkan tanpa menghakimi. Lena sering mengajaknya makan siang, atau sekadar menemaninya menikmati kopi sambil bertukar cerita. Sarah, kau sudah kuat sejak dulu. Hanya saja, kau terlalu lama menahannya sendirian, kata Lena suatu hari, sambil menggenggam tangan Sarah. Sekarang, izinkan dirimu untuk bahagia. Keluarganya, terutama ibunya, juga menjadi sumber kekuatan. Meskipun Sarah sering sibak dengan pekerjaannya, ibunya tak pernah berhenti menunjukkan kasih sayang dan dukungan. Ibunya sering mengunjunginya, membawakan masakan rumah favorit Sarah, dan bercerita tentang hal-hal lucu yang membuat Sarah tertawa lepas. Mereka tidak pernah membahas David atau masa lalu yang menyakitkan, melainkan fokus pada masa depan Sarah yang cerah. Di tengah kehidupannya yang baru, Sarah juga bertemu dengan seseorang yang tak terduga, seorang seniman muda bernama Arjuna. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, di mana Sarah sedang memamerkan salah satu lukisan terbarunya. Arjuna adalah pria yang sederhana namun memiliki jiwa yang dalam, matanya memancarkan kehangatan dan kejujuran. Dia tidak terintimidasi oleh kekayaan atau kekuasaan Sarah. Dia melihat Sarah sebagai seorang seniman, seorang wanita yang memiliki jiwa yang indah, dan menghargainya apa adanya. Arjuna tidak pernah bertanya tentang masa lalu Sarah yang pahit. Dia hanya fokus pada masa kini dan masa depan. Mereka seringkali menghabiskan waktu bersama di studio seni, melukis berdampingan, atau sekadar berbagi cerita tentang impian dan aspirasi mereka. Kehadiran Arjuna membawa kebahagiaan baru ke dalam hidup Sarah, kebahagiaan yang murni, tanpa pretensi atau ambisi tersembunyi. Di ranah profesional, Sarah tidak berhenti. Justru sebaliknya, ia membangun kembali kerajaan bisnisnya dengan cara yang lebih bermakna. Ia tidak lagi hanya fokus pada angka dan keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial perusahaannya. SVA Tech meluncurkan beberapa inisiatif baru yang berfokus pada pendidikan teknologi untuk anak-anak kurang mampu, dan juga program pelatihan untuk perempuan dalam bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Perusahaan Sarah berkembang pesat, mencapai puncak kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kali ini, kesuksesan itu terasa lebih utuh dan memuaskan. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia menemukan kepuasan dalam memberdayakan orang lain, dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat, dan dalam membangun tim yang solid dan loyal. Hubungannya dengan karyawan juga berubah. Ia menjadi pemimpin yang lebih empatik dan bijaksana, didasari oleh pengalaman pahitnya sendiri. Ia belajar untuk lebih menghargai kejujuran dan integritas, dan memupuk budaya kerja yang sehat dan positif. Di salah satu pertemuan Dewan Direksi, Sarah berdiri di hadapan timnya, mempresentasikan visi masa depan perusahaan. Ia berbicara tentang ketahanan, tentang kekuatan untuk bangkit dari kegagalan, dan tentang pentingnya nilai-nilai inti. Dia tidak menyebutkan nama David atau Luna, tetapi semua orang di ruangan itu tahu bahwa kata-katanya berasal dari pengalaman pribadi yang mendalam. Mereka melihat seorang pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki jiwa yang kuat. Sarah telah menemukan kembali dirinya. Ia telah membersihkan luka lama, dan membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang pengkhianatan. Ia telah melewatinya, melampauinya, dan kini berdiri tegak sebagai wanita yang utuh,
yang kuat, dan yang paling penting, bahagia. Ini adalah hidup baru Sarah, sebuah babak yang dipenuhi dengan kedamaian, cinta, dan tujuan yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu. Jakarta terus berdenyut dengan ritme yang cepat, tetapi bagi Sarah, kota itu kini terasa berbeda. Dulu, hiruk-pikuknya adalah pengingat akan tuntutan dan drama. Kini, ia adalah latar belakang yang tenang bagi kedamaian dan kebahagiaan yang telah ia temukan. Sarah telah melangkah jauh dari bayang-bayang masa lalu, membangun hidup yang lebih kaya dan bermakna. Namun, di sisi lain mata uang takdir, ada kisah yang berbeda, kisah tentang David dan Luna, yang tetap terjebak dalam lingkaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sarah akhirnya menemukan kedamaian sejati. Bukan kedamaian yang statis, melainkan kedamaian yang dinamis, penuh dengan pertumbuhan dan kebahagiaan. Ia telah belajar dari masa lalu, menjadikan pengkhianatan David sebagai pelajaran berharga tentang kekuatan diri dan pentingnya integritas. Luka di hatinya telah sembuh total, meninggalkan bekas luka yang samar sebagai pengingat akan perjalanannya, tetapi tidak lagi rasa sakit. Hubungannya dengan Arjuna semakin kuat dan mendalam. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hangat, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Arjuna adalah pendamping yang sempurna, pria yang menghargainya apa adanya, mendukung ambisinya, dan mencintai jiwanya. Mereka sering menghabiskan waktu di studio seni mereka, melukis bersama, atau sekadar berbagi cerita di teras rumah mereka yang nyaman, menyaksikan senja yang memudar. Kebahagiaan Sarah terasa autentik, lahir dari kedamaian batin dan cinta yang tulus, bukan dari materi atau validasi orang lain. Perusahaannya, SVA Tech, tumbuh menjadi konglomerat teknologi terkemuka di Asia, dengan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sarah diakui sebagai salah satu CEO paling berpengaruh dan filantropis terkemuka. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi pengakuan itu datang kepadanya karena dedikasi dan visinya. Ia hidup dengan kepala tegak, bangga dengan setiap langkah yang telah ia ambil, baik dalam karir maupun kehidupannya. Di sisi lain, kehidupan David dan Luna benar-benar hancur. Mereka tidak pernah berhasil bangkit dari keterpurukan finansial dan sosial. David, setelah bertahun-tahun hidup di jalanan dan diusir dari berbagai tempat penampungan, akhirnya menyerah. Tubuhnya yang kurus kering dan ringkih tidak sanggup lagi menahan kerasnya hidup. Ia menderita berbagai penyakit kronis akibat kurang gizi dan sanitasi yang buruk. Pada suatu malam yang dingin, ia ditemukan meninggal dunia di peran toko yang sepi, sendirian. Kematiannya tidak menarik perhatian siapapun, kecuali beberapa petugas sosial yang menangani jenazah tak dikenal. David, sang arsitek yang dulu gemilang, berakhir dengan nasib yang menyedihkan, terlupakan dan tidak dikenang. Luna, meskipun tidak sampai meninggal di jalanan, hidupnya juga tak kalah tragis. Ia terjebak dalam pekerjaan serabutan yang tidak memberinya masa depan. Kecantikannya memudar sepenuhnya, digantikan oleh keriput dan mata yang dipenuhi keputusasaan. Ia menjadi sosok yang pahit, penuh penyesalan, dan seringkali mengumpat pada takdirnya. Ia mencoba beberapa kali untuk menjalin hubungan, tetapi bayangan masa lalunya sebagai pelakor yang tamak selalu mengikutinya, merusak setiap kesempatan. Luna berakhir dengan hidup dalam kemiskinan dan kesendirian, selalu melihat ke belakang, menyesali setiap keputusan yang telah ia ambil. Ia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri, atau David, apalagi Sarah. Ia menjadi contoh nyata dari konsekuensi keserakahan dan pengkhianatan. Mereka berdua menjadi bayangan dari diri mereka yang dulu, contoh mengerikan tentang bagaimana pilihan buruk bisa menghancurkan hidup seseorang dari dalam keluar. David dan Luna adalah pengingat bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah langgeng. Kisah Sarah, David, dan Luna berakhir dengan pahit manis. Bagi Sarah, ini adalah akhir yang manis, sebuah kemenangan martabat dan jiwa. Ia telah melalui badai dan menemukan pelabuhan kedamaian. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam, melainkan dalam cahaya cinta dan tujuan. Namun, bagi David dan Luna, ini adalah akhir yang sangat pahit. Kehidupan mereka berakhir dengan kemiskinan, kesendirian, dan penyesalan mendalam. Kisah mereka menjadi pesan moral yang kuat tentang karma dan pentingnya integritas. Keserakahan, pengkhianatan, dan niat jahat pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam materi yang direbut dari orang lain, atau dalam menyakiti sesama, tetapi dalam kedamaian batin, kejujuran, dan kebaikan hati. Sarah telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuasaan atau uang, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit dari kehancuran, memaafkan, dan membangun kembali hidup yang lebih bermakna dengan cinta dan integritas. Dan begitulah, tirai ditutup pada kisah ini,
meninggalkan pelajaran abadi tentang konsekuensi dari pilihan, dan kekuatan luar biasa dari seorang wanita yang diremehkan.